Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara semua. Di sini saya akan bercerita bagaimana proses terbukanya mata batin yang saya alami beberapa tahun yang lalu, bahkan sudah 10 atau 20 tahun yang lalu. Saya lupa untuk mengingatkannya. Saat itu saya merasakan sesuatu yang ada dalam tubuh saya, suatu keinginan untuk berbuat lebih baik lagi. Saya beribadah, terus saya beribadah, tapi saya merasakan suatu kebutuhan yang beda, yang lain di dalam diri saya untuk mengenal lebih dalam lagi, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Akhirnya saya mencari ayat-ayat suci Al-Quran yang bisa saya jadikan pedoman saya untuk membuka mata batin saya hingga mengenal hal-hal yang gaib. Jauh sebelumnya saya merasa penasaran karena saya pernah ditipu juga oleh seorang dukun, ya, dan akhirnya saya penasaran seperti apakah dunia spiritual supernatural itu. Setelah saya mencari dalam kitab suci Al-Quran, lalu saya menemukan surat, ya, sepertinya saya tertarik dengan surat ini. Lalu saya mengamalkannya sampai larut malam, sampai 3 malam berturut. 3 malam saya lakukan itu sampai ribuan jumlahnya, ya, sampai ribuan. Dan akhirnya di malam yang ketiga, saya merasakan sesuatu yang hadir di ruang tempat saya berzikir, ya, karena ayat-ayat itu saya zikirkan. Setelah saya merasakan sesuatu yang hadir, lalu saya melihat makhluk aneh, ya, dengan tinggi, ya, sampai ke plafon seperti itu. Tapi saya tidak merasa takut. Saya merasakan sesuatu yang aneh, ya. Lalu ia lewat di depan saya tanpa berbicara, ya, dan menembus setiap yang dia lewati. Meja pun bisa tembus seperti itu. Jadi dia tidak menyingkirkan meja, tapi terus jalan menembus meja itu. Saya melihat wajahnya tidak bermuka. Lalu sekejap dia menembus tembok dan menghilang. Itulah fenomena yang awalnya saya alami, melihat makhluk gaib, makhluk astral, mungkin dari golongan jin, ya. Lalu setelah itu saya meneruskan zikir saya sampai selesai. Mungkin ada ribuan, ya, karena 10 jam 10.000. Jadi selama 3 malam jumlahnya sekitar hampir 30 ribuan begitu. Saya mengamalkannya, dan sejak saat saya melihat itu fenomena alam gaib itu, untuk seterusnya saya merasakan sesuatu yang luar biasa dalam diri saya. Saya bisa melihat makhluk astral, bisa mengetahui energi yang ada pada benda, bisa melihat sesuatu dari
jauh, bisa berkomunikasi dengan jin-jin hodam-hodam dari jarak jauh. Dan sampai saat ini saya masih terus melakukan itu di grup Buka Mata Batin yang saya bina, yang saya bimbing untuk mengajarkan hal yang sama kepada murid-murid saya. Itulah fenomena yang luar biasa yang saya alami, bahwa zikir, meditasi itu bisa menembus alam lain, ya, dunia astral, alam gaib, ya. Alam gaib itu seperti remang-remang, banyak hutan atau padang gurun, itu seperti kita melakukan perjalanan astral spiritual, ya, bisa menembus ke alam lain. Nah, dari situ nanti Anda bisa menembus ke alam-alam yang mungkin bersifat rahasia. Itulah cerita saya yang saya alami hingga sampai saat ini. Saya mengajarkannya kepada murid-murid saya, ya, dan mempraktekannya apa yang saya lihat, ya, apa yang saya lihat dengan video call, ya, jarak jauh, dan terbukti mendapatkan benda-benda, ya, benda-benda. Nah, jadi itu yang saya alami selama ini, dan saya terus meyakininya bahwa mata batin ini untuk membongkar yang mungkin sifatnya dolim, misal santet, ya, sihir, atau energi negatif, ya, yang ada pada suatu tempat pada tubuh manusia, ya, yang menyebabkan penyakit, sesuatu yang akan dibukakan lewat penerawangan mata batin. Sebabnya saya meyakini bahwa ayat suci Al-Quran itu mujizat, ya, itu luar biasa, ya, bisa membuka mata batin kita. Itu sebatas dunia jin, dunia astral, seperti itu. Karena pengertian gaib ini sangat luas, ya, kita di sini pengertian gaibnya adalah dunia astral, seperti itu. Alam malakut atau alam para malaikat, alam yang dihuni oleh malaikat, jin, atau makhluk yang lain. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan mata batin, menolong orang, ya, yang kena sakit penyakit, ya, di luar nalar, yang dokter mungkin angkat tangan, ya, tidak bisa terlihat, walaupun dicek secara medis, ya, tidak bisa terlihat. Nah, kemungkinan itu ada gangguan jin-jin, ya, dari kiriman orang-orang dolim. Demikianlah, ya, mata batin ini bisa kita pakai untuk menolong orang lain. Itu manfaatnya, dan semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata batin yang terbuka, maka kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta ini, ya. Mata batin untuk hal yang positif. Semakin kita semangat beribadah, semakin kita semangat untuk mengamalkannya, dan semakin semangat kita untuk menolong orang yang mungkin terikat oleh setan, jin, ataupun energi negatif, ya. Itulah cerita saya. Semoga ini menjadi motivasi saudara untuk bisa menembus mata batin, membuka mata batin, dan mendekatkan diri pada Allah, mengenal Sang Ilahi. Seperti itu. Semoga teman-teman semua di grup, ya, dapat mengerti, dapat maksud, ya, dimengerti apa yang saya katakan, ceritakan ini, memotivasi Anda untuk bisa lebih maju lagi dalam latihan rohani riadoh untuk mendapatkan karunia Allah ini, karunia Allah yang maha suci, karunia Allah yang maha besar ini, kuasa Allah yang maha luar biasa, ya, yang tiada tandingannya.
insya Allah dengan izin Allah, dengan tekun latihan meditasi zikir ya, ikuti tata caranya, insya Allah mata batin Anda akan cepat terbuka. Demikian cerita saya tentang awal mulanya mata batin saya terbuka ya, karena mengamalkan ilmu-ilmu Allah ya, mengamalkan kitab suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.